A, B, C mungkin sudah bisa semua. Ada yang bagian yang mana? Atau saya ini aja lah ya. Oke, saya jelasin secara clue-nya saja deh. Ya, tidak akan menjelaskan, tidak akan sampai hasilnya, tapi hanya dari yang apa ya diketahui aja lah ya. Pertama, batu bara, nilai kalori sekian, laju sekian ton per jam. Berarti kita tahu 150 ton per jam, 5.000 kilokalori per kilogram, atau 5 kilokalori per ton. Berapa itu kalau 5 kalori per ton sih? 5 juta kilokalori per ton. Laju 150 ton per jam. Steam yang dihasilkan sekian, sekian, sekian. Nah, soal ini memang ada yang kurang. Jadi, sebetulnya ini harus ada laju alir steam sebetulnya. Hanya soal ini masih bisa dikerjakan, yaitu dengan catatan kita hasilkannya, daya listrik dihasilkan generator termasuk pemegang sendiri megawatt per ton per jam steam. Jadi kita nanti ininya per ton. Masih bisa. Jadi kita pakai basis. Jadi kalau gini, kalau Anda mengerjakan apapun juga, entah itu di kehidupan nyata, pas Anda melakukan satu tugas di kerja praktek atau mau di mana, kebetulan ada bagian yang tidak diketahui. Itu lebih baik Anda nyatakan itu adalah persatuan yang tidak diketahui tadi. Jadi dalam hal ini karena satuannya itu adalah ton, boleh Anda menggunakan steam ton per jam. Atau kilogram per jam boleh. Cuma kecil nanti hasilnya ya. Ya nggak apa-apa sih. Kita jadikan kilogram per jam nggak masalah. Nanti laju batu baranya juga sekian. Nah, jadi energi yang masuk itu adalah 5.000 kilokalori per kilogram dikalikan 150.000 kilogram per jam. Kalau Anda kalikan, maka kita dapatkan sekian kilokalori per jam. Itu adalah energi yang masuk dalam boiler. Melalui batu bara tanpa kita memperhitungkan kehilangan panas. Jadi pokoknya di sini batu bara itu mengandung energi sekian. Itu nanti yang kita jadikan basisnya. Kemudian steam dihasilkan pada 530 derajat Celcius dan tekanan 169 bar gauge. Ini adalah tekanan absolutnya 170 bar absolut. Ini adalah tekanan yang digunakan pada PLTU dengan daya 300-an megawatt. Jadi kalau daya di PLTU seperti Lontar, Pelabuhan Ratu, ya, kemudian dan lain-lain yang pokoknya yang 300-an kilo, 300 megawatt energi listriknya, itu tekanan steam pada 169 bar gauge dan suhunya sekitar 530 derajat Celcius. Saya katakan sekitar karena kadang-kadang 532, 25, sekitar itulah. Uap keluar turbin pada tekanan 0,07 bar absolut. Turbin menggerakkan generator listrik, efisiensi turbin generator total 80%. Jumlah listrik pemakaian sendiri 20 megawatt jam. Nah, sekarang kita lihat begini. Pertama, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa juga lewat WA saya bahwa dari Ginkgo-Please dari mana lagi itu ternyata tidak ada entropi. Ya Anda jangan gunakan itulah, gampang solusinya. Anda jangan gunakan Ginkgo-Please atau jangan gunakan yang lain yang tidak ada daftar entropi. Sekarang lebih baik Anda gunakan aplikasi yang ada di application store itu banyak banget. Di antara sekian banyak mungkin malah bingung Anda. Di antara itu ada yang TLV kalau nggak salah ya, TPV atau TLV itu yang dulu disukai Bu Rini, Bu Fitri. Bu Fitri suka menggunakan itu. Tapi saya nggak suka, bukannya nggak ini, karena entropinya nggak ada masalahnya. Jadi nggak bisa dikerjakan untuk ini, nggak bisa. Kalau saya selama ini yang kecil programnya adalah saya gunakan Steam Calculator. Silakan Anda menggunakan apa boleh. Steam Calculator. Ini sampel programnya kecil lagi, tapi entropi ada. Atau Anda gunakan dari Spirax Sarco, itu komplit sekali. Bukan hanya Steam, tapi sampai menghitung macam-macam tuh, sampai desain segala macam ada itu. Spirax Sarco ya, SPIRAX, Spirax Sarco, SARCO. Itu bagus. Saya lihat itu yang paling bagus itu, tapi berat karena ininya besar. Tapi komplit. Nah, oke. Okay.
Pengerjaan di sini masih sama dengan cara yang ada di bagian pertama. Jadi bagian ini Anda kerjakan persis bagian pertama saja, bagian ini. Yaitu Anda mencari entalpi pada suhu 530 dan tekanan 170 bar absolut. Kemudian ini keluar pada 0,07 bar absolut, Anda cari berapa entropi dan entalpinya. Kemudian selisih entalpi itu adalah menunjukkan energi yang keluar dari turbin. Ya, jadi itu adalah energi yang dapat dikeluarkan oleh turbin, itu adalah berarti sekian. Sudah dapat, itu adalah sama dengan tugas pertama. Kemudian turbin menggerakkan generator. Efisiensi turbin dan generator 80%. Jadi nanti daya yang dihasilkan, daya kotor, Ya. perbedaan entalpi masuk dan entalpi keluar turbin ini, Anda gunakan yaitu hanya 80%-nya itu menjadi listrik. Itu berapa megawatt per kilogram steam. Jadi sekali lagi ini kita pakai basis yaitu per ton steam boleh, per kilogram steam boleh. Kemudian jumlah listrik pemakaian sendiri 20 megawatt jam. Artinya yang dihasilkan nanti itu adalah sebagian dipakai buat sendiri. Nah, terus terang saja sebetulnya dengan adanya pemakaian sendiri sampai 20 megawatt, ini sebetulnya listrik ini adalah untuk 300 megawatt jam sebetulnya. Jadi listrik yang dihasilkan ini adalah 300 megawatt jam. Aslinya ya, dibulatkan aja 300. 20 megawatt, 300 megawatt, 20 megawatt jamnya itu dikembalikan ke plant, yaitu digunakan untuk memutar motor, memberikan penerangan, kompresor, dan sebagainya. Artinya untuk kebutuhan sendiri. Artinya, dari energi yang dilepaskan atau yang dikeluarkan oleh turbin, kalikan 80%, itu nanti Anda dapatkan yaitu energi listriknya. Kemudian dikurangi 20 megawatt jam per ininya, kemudian setelah itu adalah berarti Anda mendapatkan yaitu neto. Nah, plant heat net rate bruto dan neto ini adalah kilokalorinya adalah kilokalori yang masuk dari batu bara dibagi per kilowatt jam. Nah, untuk konsumsi spesifik ini kilogram per kilowatt jam. Nah, memang data ini ada yang kurang. Jadi sebetulnya hasilnya pasti nggak berantakan, nggak karu-karuan. Oke, mungkin biar saya mungkin saya perbaiki ini ya, biar Anda tidak mana nih. Ada not responding. Bentar ya. Dah. Ini sebentar, kalau saya hitung ya, ini saya hitungnya dulu. Itu biar klop. Nanti di UAS biar nggak salah ini ya. Waktu UAS juga salah. Itu 150.000 kilogram dikalikan 5.000. 5.000 ya. Ya, berarti total itu adalah 750 juta kilokalori. 750 juta kilokalori. Saya ambilkan untuk planet heat rate-nya ini dibagi per jam ya, 250, 2.500 ya. Berarti itu 2.500 watt dibagi 1.000. Ya, 2.500. Kemudian kalau steam, ambil aja kira-kira 2.000.
2.500. Bentar ya, sama mencari steam pada 530, tekanan 170 bar, kemudian suhu pada 530 Celcius. Pressure, temperature, nah, 170, 530 itu entalpi pada 3372. Ntar satu di sini ya, ntar. Ini entalpi steam pada 3372, 3372,3, yaitu kilojoule per kilogram. Atau kalau saya jadikan satuan kilokalori itu 805, 805,46 kilokalori per kilogram. Oke. Kemudian pada 0,07, pada 0,07 bar. Ini adalah X pada berapa fraction-nya adalah kenyataannya berapa itu ini ya? Wah, harus hitung dulu ya. Udahlah, kita perkirakan aja dulu. Nanti aja, itu hanya kira-kira dulu, nanti saya mau ini. Itu 470 kilokalori atau 470. Empat. Baik, ini dan saya bikin yang kasar dulu ya. 805,46 dikurangi 470,44 dapat 335,02 kilokalori. Jadi 33,5 kilokalori per kilogram. Kemudian buatkan 335 tadi 2.500. Sebentar, saya tulis ini dulu ya. Nya 2.500 kilokalori per kWh. Di sini B-nya adalah 332 kilokalori per kilogram. Jadi kita dapatkan 2.500 per 332 itu ada kilogram per kilokalorinya hilang, tinggal kWh. Ini kalorinya hilang, kilogram naik ya per kWh. 1 kWh
itu 860. Kilokalori. 332 kalikan 4,2. Iya. Tadi 3372. 33 dikurangin 3372. 1,2000 adalah ya. 2000 kilojoule per kilogram. 2000 kilojoule per kilogram dikalikan ini per kilogram per detik, maka kita dapatkan per 1 berarti 2000 kilojoule per detik. 2000 kilowatt atau 0,2 megawatt. 2 megawatt. Berarti 2 megawatt 300 dibagi 2, 150 megawatt dikalikan 150. Sering malah plus dari mana sih? Ya. Ini kalau saya jadikan begini berarti Pak 150 ton per jam. Hasilnya berapa itu? Sekitar 2000 dikalikan 150.000. 150 ya. 50 300.000. Ada 2000 kilojoule per jam per kilogram dikalikan 150.000 kilogram per jam jadi 300 iya, terus dibagi 3.600 dibagi 150.000 kilogram per jam dikalikan 2000 kilojoule per kilogram berarti sama dengan 300 juta kilojoule per jam dibagi 3.600 itu 83,33 kilowatt per detik, kilojoule per detik. Berarti ada dibagi lagi 1000 jadi 83 megawatt. Oh, ternyata kurang ya 150. Dikalikan 300 dibagi 83. Jadi 300 dibagi 83. 3,6 dikalikan 150. Besar sekali ya. 140 ton. Ada 500 .
500 itu 500.000 dikalikan 2.000 kilogram. Satu yang dibagi 3.600, 277 megawatt. Ya udah, ini aja lah, saya kasih nilai ininya. Mungkin saya ini aja ya, saya kerjakan aja di Excel biar enak. Karena soal ini hanya kurang laju Aliresti masalahnya. Kemarin waktu dulu ujian tuh lupa saya. Jadi dari ujian langsung saya kopikan ke sini. Jadi mungkin Anda jadi bingung. Oke, saya coba saya selesaikan dengan Excel. Kenapa enggak? Nah, kerja pompa itu sangat kecil dibandingkan dengan kerja turbin. Kadang-kadang di AP. Untuk ini saya pakai di APK dulu aja ya, biar ini hanya biar apa? Biar mudah. Jadi ini saya kopikan saja ke ini, mudah-mudahan atau ya sudah kopikan ke Excel-nya. Oke, ini wrap text. Ya, ini soalnya gitu. Oke, sekarang kita lihat langsung saja adalah yang pertama panas masuk. Panas energi panas masuk. Artinya ini kita anggap langsung ini energi panas masuk yang dari pembakaran batu bara. Itu adalah kita dapatkan batu bara itu adalah 150 ton per jam. Ton per jam. Ya, kalau mau dijadikan kilogram per detik juga boleh, nanti biar sinkron. Sama dengan 150 dikalikan 1000 dibagi 3.600. Ya, sekian. Kemudian heating value itu adalah 5.000 kilokalori per kilogram. Mungkin biar enak kita jadikan kilojoule per kilogram. Buatnya biar gampang. Sama dengan 5.000 ini dikalikan 4,2. 4,2. Oke. 21.000 kilojoule per kilogram. Kemudian berarti energi panas masuk, jadi di sini energi panas masuk Ki boiler kita dapatkan adalah sama dengan ini dikalikan dengan ini. Ya, ini adalah sama dengan kilojoule per detik. Atau kalau kita mau jadikan ini adalah sama megawatt lah ya. Megawatt ini energi masuk. Ini hanya untuk ini saja sama dengan yang ini nggak perlu sebetulnya karena ini sekian 875 megawatt. Kalau efisiensi total kira-kira 30% berarti itu adalah 30%-nya. Oke. Nah, ini malah bisa ngitung ini. Kemudian steam masuk turbin.
Maka kita dapatkan sini H yang masuk, H in, itu dari 3372,3 itu kilojoule per kilogram. 3372,3. Kemudian H out itu, nah ini harus mencari ini dulu ya. Sekarang entropi S untuk N itu sama dengan ini sekalian catatan itu entropinya 6,3457. Oke. Terus ini pada tekanan 170 dan pada suhu 530. Itu entropi pada 6,6, bedanya kecil banget ya. Itu entropi 6,3752. Ya, kilojoule per kilogram derajat Celcius. Oke, ya ini. Kemudian ini adalah HN, ini H out. H out, H out. Ini ada dua, atau di mana di sini ya? Yaitu pada liquid cair. Cair keluar ya. Keluar turbin. Keluar. Ini entalpi H out. Kemudian S out. Ini cair, ini uap. Sekarang pada keluar itu 0,07. Tekanan 0,07. Pada kondisi ini 0, itu ada 163,37. Uap pada entropi pada 0,55908. Kemudian uap. Uap 2571,8. Sementara entropi pada 8,2746. Ya, ini. Oh, oke. Nah, di sini kita cari X-nya. Dengan X sebagai fraksi apa? Mari kita X fraksi uap atau fraksi cair ya? Fraksi cair aja lah ya.
cair ya, oke lah. Berarti 0,6,3752 sama dengan itu dikalikan, itu betul ya, fraksi cair di cair kecil gitu. Kita lihat 0,07 pada super fraction 0. Itu 163 0, ya. Oke. Jadi 0,0,63 6,3752 itu sama dengan fraksi cairnya dari 0,55908 itu ditambah ini ya, 1 minus X dikalikan 8,2746. Jadi X sama dengan oke, berarti sama dengan ini itu kali itu dikalikan minus. Jadi bentar, berapa itu? Minus itu berarti 8, sekian, 0,0 ini minus sekian. Koma 55908 minus 8,248 X plus 0,8,2746 ya, 46 plus itu berarti X sama dengan ya, berarti X sama dengan 0,5 ini itu pindah ke sana, jadi sama dengan ini dikurangi 8, sekian dibagi dengan 0, ini dikurangi ini. Komanya sama, kalau pakai yang ini sih. Pakai yang ini. Salah kan. C16 dikurangi D20 kemudian dibagi dengan C16 bukan ya, dibagi ini min D20, iya 0,2 sekian X-nya, berarti H out maka H out ini jangan H out ya, nanti ada ini ya, S aja lah, S, maka H out adalah sama dengan ini dikalikan cair ditambah sama dengan 1 minus ini dikalikan uap. Dikalikan uap. Ya, ini adalah sekian kilojoule per kilogram. Oke, jadi W turbin adalah sama dengan ini dikurangin ini.
sekian kilojoule per kilogram. Ya, ini W turbinnya sekian. Kecil itu Mak ya. Betul, memang kecil ya. Anda kerjanya berapa? Betul, kecil memang segini ya. C19 plus C1 minus C24 D19 D19 Pak, ya. Ya. oh, itu untuk W turbin di soal tuh efisiensi turbin dan generator 80% berarti dikali dulu 80% ya Pak yang W turbin. Ya nanti Oh, nah. jangan sekarang. Ya ini kan baru kasarnya ininya dulu. Apa kotornya dulu. Nanti pas jadi energi listrik itu kalikan 80%. Oke Pak. Baik, sekarang kita lihat sekian kilogram. Nah, saya maksud saya itu ini nanti harus hasilnya sekitar 300. Ini berapa lagi steam jadi ya. Dimasuk turbin, entalpi sekian, sekian, sekarang mungkin flow turbin ya. S atau arwah ya. Nah, ini yang karena di data itu enggak ada. Itu harusnya berapa supaya dihasilkan 300 itu. Biar ini, biar samakan dengan yang ada di pembangkit listrik. Jadi 1393 kilojoule per kilogram atau 1,393 itu megajoule per kilogram dikalikan 200 kilogram 278 200 sebentar terlalu dekat berarti ya terlalu ini 200 dikalikan 250 1,393 kali 250 348 oke ya sekitar 200-an ya sekitar 200 240 pakai 200 1,393 dikalikan 220 ya jarak ideal 220 230 lah gitu ya itu kilogram per detik atau sama dengan berapa ton per jam ini dikalikan 3.600 itu adalah ini berarti sekian 828 kilogram per jam atau dibagi 1000 itu adalah ton per jam. Ton per jam. Nah, jadi dari sini maka energi listrik boleh dikata energi yang jadi listrik itu P. Jadi P yang dihasilkan itu adalah sama dengan yang ini dikalikan ini 230 ini per detik. Ya, ini. Ini adalah dibagi 1000 kita dapatkan sekian megawatt. Kemudian ini P kotor ya, ini P bruto. P bruto sekian. Sekarang P neto itu sama dengan itu dikurangin 20. Kalikan 1 jam semua ya kita per ininya. Jadi kita ini kan daya itu jadi sekian megawatt jam 320
per jamnya, atau boleh dikata dalam waktu 1 jam, itu nanti hasil sekian. Nah, sekarang ini adalah megawatt, ini yang neto. Nah, jadi maksudnya yang soal nomor 1, tadi apa tadi, nomor 1 tadi? Yaitu daya listrik dihasilkan generator, ini yang A. Jadi karena Anda tidak data itu, tidak apa-apa lah, artinya nanti kalau ujian mungkin jadi ini ya. Jadi ini jawaban A, itu adalah sekian. Kemudian termasuk sendiri ya. Kemudian konsumsi steam spesifik theoretical actual, jadi konsumsi steam spesifik dibagi aktual. Yang B, nah sekarang konsumsi steam adalah 230 kg per detik. Kemudian ya bisa ngitung sendirilah ya, tinggal ini. Kemarin mungkin gara-garanya adalah dari laju air steam nggak ada. Jadi memang ada yang kurang, sehingga kalau itu pun Anda gunakan per kilogram per jam atau kilogram per detik, itu nanti mungkin akan terjebak atau boleh dikata membingungkan di 20 megawattnya itu yang dipakai buat pemakaian sendiri. Nah, mungkin di sini Anda bertanya, apakah di sini datanya daya yang keluar dari turbin tidak dikurangi dengan pompa? Jangan, karena sudah termasuk ini pemakaian sendiri, sudah termasuk pompa itu. Jadi W pompa atau energi yang digunakan buat memompa air ke boiler itu adalah menggunakan listrik yang dihasilkan turbin ini sebetulnya, generator ini sebetulnya. Jadi kita perhitungannya itu betul-betul selisih entalpi masuk dikurangi entalpi keluar, itu adalah merupakan kerja turbin kotor. Kemudian dari kerja turbin itu dikalikan dengan efisiensinya, mekanik plus elektrik, kita dapatkan adalah listrik bruto. Nah, listrik bruto itu adalah artinya listrik yang hanya dihasilkan oleh generator tanpa pemakaian sendiri. Kemudian dikurangi oleh pemakaian sendiri, yaitu sebesar 20 MW, dibalikin lagi itu untuk penerangan, termasuk untuk menggerakkan motor, mensuplai air ke boiler. Nah, dari situ maka kita dapatkan ini. Kemudian yang plan heat rate, ya heat rate itu adalah energi yang dihasilkan pembakaran ini dibagi dengan energi listrik yang dihasilkan. Jadi listrik yang dihasilkan kalau bruto ini tadi adalah 320 megawatt, kira-kira sekitar ini, sekitar 320 megawatt. Sementara yang masuk itu adalah ada tadi di total tadi masuk batu bara adalah 88 mana tadi? Ini belum jadi kilokalori ya. Atau kita jadikan kalori itu sama dengan ini kilokalori, kemudian dikalikan ini dikalikan 1000. Nah, ini adalah sekian kilokalori per jam. Sekian kilokalori per jam. Nah, kalau di ini kan yaitu 875.000 kilojoule per detik atau 875 megawatt kalau dijadikan ini ya energi listrik. Tapi kita gunakan yang kilokalori ini. Atau kalau mau dijadikan kilokalori per detik, cara di situ per detik boleh juga ini tuh jam, udah per jam kok. 8 kilo atau sama dengan ini berapa? Ini dibagi dengan megawatt 320 megawatt. Berarti 320.000 kilowatt. Ya, ini dibagi dengan 320.000. Itu adalah hasilnya, ya tinggal hitung aja sih. 320.000 ini kalau dibagi berapa sih? 320.000 juga ini dibagi 320.000 lah. Buletin aja lah. Ya, 2.343 kilokalori per kWh. Kilokalori per kWh. Sekedar informasi, sebetulnya idealnya PLTU itu ideal banget dan itu tidak pernah tercapai, itu 1.500 kilokalori per kWh. Untuk PLTU di Indonesia itu rata-rata di atas 2.000 sampai 3.000. Ada sampai 3.000 lebih malah, tapi rata-rata antara 2.000 sampai 3.000. Kisarannya yang paling dekat sekitar 2.400 2.500 kilokalori per kWh.
itu adalah plant net heat rate. Ini ya, yang bruto. Nah, kalau yang neto ya tinggal itu dibagi dengan ini tadi. Yang ini adalah dibagi dengan 300 tadi. Ini ya, 300. Jadi adalah sekian kilokalori, 300.000 ya. Jadi 2.500 kilokalori per kWh. Ya sekitar itulah. Baik, demikian mungkin secara ini, mungkin Anda bingung, permasalahannya adalah dikarenakan tidak ada data laju aliur steam. Kalau ada laju aliur steam, saya yakin Anda bisa mengerjakan semua sebetulnya.